bersama. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat sama-sama hadir pada mata kuliah perdana untuk wirausaha pisang. Oke, mungkin Anda sudah pernah belajar mata kuliah TPAT ya? Waktu semester berapa itu? Semester 5 ya? Nah, untuk mata kuliah wirausaha pisang ini untuk memberikan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan kepada mahasiswa tentang konsep wirausaha pisang, peranan kreativitas, inovasi, dan berbagai kecerdasan dalam berwirausaha, serta berbagai hal yang terkait dengan persiapan untuk menjadi seorang wirausaha. Nah, mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS bebannya ya, 2 SKS, di mana materinya itu dimulai dengan materi pendahuluan, pengertian wirausaha, dan komoditi pisang. Ya, kita tahu bahwa Kabupaten Bangga itu merupakan daerah yang memiliki potensi tanaman pisang. Ya, selain kelapa untuk tanaman tahunan, tapi pisang itu paling banyak di Kabupaten Bangga. Sebelum saya lanjut, sistem pembelajaran kita ini menggunakan dua sistem. Yang pertama dengan daring dan luring, karena kita masih dalam materi yang kedua atau untuk pertemuan yang kedua itu kita akan membahas tentang evolusi konsep kewirausahaan. Yang kedua, mitos tentang kewirausahaan. Dan yang ketiga, pendekatan konsep kewirausahaan. Nah, tujuan akhir yang akan dicapai agar mahasiswa mampu menjelaskan dan mengembangkan berbagai konsep kewirausahaan. Itu untuk pertemuan kedua. Itu meliputi memahami potret diri, siapa saya, bagaimana kemampuan saya, kemudian memahami kesukaan diri, apa yang saya sukai. Karena bisnis atau usaha ketika itu sesuai dengan hobi kita, kesukaan kita, pasti itu 80% dia sukses. Beda dengan yang asal ikut-ikut toh, dari sepupu dia memang pecinta ikan hias. Nah, dia buka usaha ikan hias. Sekarang sudah besar. Itu karena hobi, karena suka. Ya, kalau bisnis itu disukai, otomatis jalan terus toh. Kemudian yang ketiga atau materi untuk pertemuan ketiga adalah falsafah dan spirit kewirausahaan, yang meliputi falsafah wirausaha dan spirit wirausaha. Nah, tujuannya mahasiswa mampu menerapkan falsafah dan spirit wirausaha. Stop dulu. Yang kelima ya. Yang kelima atau pertemuan kelima tentang motivasi wirausaha, yang terdiri dari motivasi sosial, locus of control, moderate risk taking. Di sini tujuan akhir dari materi ini, mahasiswa mampu memotivasi diri dan orang lain menjadi seorang wirausaha pisang. Kemudian untuk materi ke-6
pengembangan kreativitas. Pengembangan kreativitas meliputi proses kreativitas dan mengembangkan kreativitas. Siswa menjelaskan dan menerapkan kreativitas dalam berwirausaha. Materi yang ketujuh, inovasi dalam kewirausahaan. Inovasi dalam kewirausahaan mencakup dua, yaitu tipe dan sumber inovasi, prinsip-prinsip inovasi. Di mana tujuan dari materi ini atau materi yang ketujuh, mahasiswa mampu menguraikan peranan inovasi dalam berwirausaha. Mungkin sebelum saya lanjut, dari saudara pisang, kemudian sudah pernah dipasarkan, mungkin dari Rita? Sudah dipasarkan belum pernah. Yang kemarin itu baru sebatas buat ya. Itu apa produknya? Pembuatan kulit pisang yang lain itu. Saya kira sudah sempat di pasaran. Kalau pasarkan cuma dijual sama dosen aja. Ya, tapi sudah dipasarkan toh? Jadi Anda buat, kemudian dipasarkan. Saya sudah masuk PPAP, kemudian berusaha. Kalau Risna sama satu kelompok ya. Kalau saya beda kelompok tapi sama produk keripik pisang dari Pelepah. Dari Pelepah Ya. yang lalu ya. Itu sudah dibuat videonya kan? Iya sudah. Pembuatan videonya sudah. Berarti Anda untuk mata kuliah ini tidak mengalami kesulitan ya? Iya. Karena sudah pernah praktek. Lanjut ya, mungkin ke materi ke-8. Itu materinya adalah perspektif kewirausahaan pada individu. Meliputi karakter wirausaha, sisi lain kewirausahaan. Nah, tujuan akhir kewirausahaan dalam individu. Kemudian untuk materi ke-9 ada 5 itemnya. Untuk kecerdasan dalam berwirausaha, yang pertama kecerdasan finansial. Finansial apa itu? Finansial, kecerdasan dalam finansial. Finansial apa itu? Untuk barang bukan? Pernah dengar dealer amanah finansial? Apa itu finansial? Pintar, kecerdasan dalam Kayak jelaskan secara langsung. finansial apa finansial? Kalau pembiayaan apa itu? Apa itu? Pembiayaan. Saya harus secara finansial, ya kan? Oh, finansial itu biaya. Iya, Iya. dengan biaya. Harus cerdas di situ tuh. Jangan lebih banyak biaya daripada pendapatan. Iya. Rugi. Karena kita harus cerdas ya. Kemudian kecerdasan adversity. Kecerdasan nalar. Apa itu kecerdasan nalar? Nalar itu pemikiran kita ini. Ya. Kecerdasan emosi. Bagaimana itu maksudnya? Jangan terlalu emosi. Harus
susah diatur. Ya, dikontrol. Ya, kemudian konsumen baru komplain sedikit ya. Sudah marah-marah. Kalau mati mobil kita usah. Juga garis. Kemudian kecerdasan spiritual. Apa itu spiritual? Kan dia bergandengan emosional, Ritual spiritual. itu keyakinan. Iya, keyakinan kan. Jadi kalau orang yang bagus agamanya kan, kayak ini kita namanya Denny. Iya. Ini rajin ibadah atau apa? Sembahyang. Sembahyang. Terus Krishna ibadah, ini rajin sholat. Sebenarnya begitu orang cepat sukses ya kalau orang taat. Ya kan? Nah, lanjut kita ke materi ke-10. Ini penjelasan tentang materi untuk mata kuliah Wirausaha Pisang ya. Entrepreneurship terbagi menjadi sifat dasar entrepreneurship dan proses entrepreneurship. Apa itu entrepreneurship? Bahasa saruannya kewirausahaan apa? Iya. Betul? Terus bahasa Inggris gimana? Bahasa saruan itu bahasa Inggris. bahasa Inggris. Jadi tujuan akhirnya untuk materi ke-10 ini, mahasiswa mampu menguraikan dan menerapkan prinsip entrepreneurship. Seberapa menit? Stop. Seberapa? Lanjut ya. Ya. Lanjut ke materi ke-11 ya. Ini terdiri dari 4 item. Women and Home Entrepreneurship. Women in Home terdiri dari potensi dan tantangan wanita sebagai entrepreneur. Yang kedua, karakteristik usaha wanita entrepreneur. Kemudian potensi home business. Home business itu apa maksudnya? Usaha di rumah. Iya. Bisnis rumahan. Iya. Cuma mengandalkan HP itu, Iya. kan sampai mau beli diantar gratis ongkir gitu. Kemudian mengelola home business. Bagaimana mengelola bisnis yang di rumah ya? Nah, tujuan akhir dari materi ini, mahasiswa mampu menjabarkan faktor utama yang menentukan women in home entrepreneurship. Lanjut ke materi 12. Ini terdiri dari mengembangkan ide berwirausaha, menemukan ide, menciptakan ide, memasarkan ide, teknik mendapatkan ide. Kalau ide itu semua orang banyak ide ya, ribuan mungkin ya. Cuma mengaplikasikan atau melaksanakan ide itu yang susah mungkin. Apalagi generasi muda itu banyak ide. Kalau saya ingin punya usaha kafe terapung di Lalung misalkan, tapi kendalanya dana mungkin belum ada, ya kan? Tapi kalau kita cerdas, bisa kita buat dengan bermitra atau panggil teman yang punya modal, ajak dengan idenya kita itu tuh. Karena kalau Ibu Santosa mengatakan bahwa barang bagus belum tentu terjual, ide bagus belum tentu diterima tanpa promosi. Jadi kalau kamu punya ide yang kamu rasa bagus, sama kasih tahu sama si A, si A itu ada modalnya. Oh, iya kasih tahu, saya punya ide begini. Oh, dia siap dan nanti kerjasama. Gitu maksudnya.
Kemudian menciptakan ide, ternyata ide juga bisa diciptakan. Mungkin dengan melihat yang sudah ada. Kalau dunia bisnis itu ada istilahnya ATM yang lalu saya sampaikan, toh. ATM itu apa? ATM yang dulu saya sampaikan. Pernah dengar toh? Pernah. Apa itu ATM? Amati, Teliti. tiru, Tiru. terus modifikasi, ya kan? Kamu lihat yang sudah ada, tiru, tapi harus ada penambahan lagi, jangan 100% sama ya, Iya. kayak gitu. Dan bagaimana memasarkan ide? Tadi saya sudah sampaikan toh, ya. Teknik mendapatkan ide. Nah, tujuan materi ini mahasiswa mampu merancang ide-ide wirausaha. Kemudian materi ke-13, teknopreneur dan inspirasi. Terdiri dari 2, konsep dan peran teknopreneur dan inspiratif story. Inspiratif story itu apa bahasa Indonesianya? Story apa? Cerita. Cerita yang menginspirasi. Menginspirasi kita. Nah, tujuannya di sini mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan peran teknopreneur. Ke-14, materi ke-14, persiapan menjadi wirausaha. Tadi sudah punya ide, sudah punya mitra, semuanya sudah. Nah, bagaimana kita mempersiapkan untuk mulai menjadi seorang wirausaha? Jadi mata kuliah ini kita materinya mungkin hantek ya, karena percuma kalau mata kuliah wirausaha itu kita cuma sebatas teori. Ya. Sementara tujuannya itu kita harus mampu menjadi seorang wirausaha, berarti kita harus action, harus praktek. Ya, mungkin itu sekilas dari mata kuliah wirausaha. Insya Allah kita akan masuk ke materi pendahuluan itu pada pertemuan pertama minggu depan. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rekam dari bahasa